selama di RSJ ini saya mau nanya, namanya di RSJ kan banyak pasien yang gila juga kan? Iya. Pernah nggak Bang Ipul tiba-tiba lagi diem ngeliatin pasien, tiba-tiba ditonjok Bang Ipul sama orang gilanya? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Berantem. Melalui lanjutan keturunan. Nah, di naluri lanjutan keturunan ini ya, manusia itu cenderung suka dengan lawan jenis. Bener Bang Ipul? Betul. Kayak tadi Bang Ipul tuh cerita suka sama suster ya. Suka sama suster. Nggak apa-apa, itu naluri manusia gitu Iya. kan. Kita suka sama suster, kita suka sama bidan atau siapapun, itu naluri manusia gitu. Bang Ipul sekarang tuh gimana tuh? Mau kayak ngelakuin hal apa lagi tuh setelah sembuh gitu? Selain ngojek, Ya pernah kawin, mau nikah nikah aja. lagi? Nikah ya. Kawin apa nikah? Nikah. Terus calonnya kayaknya udah ada nih dekat-dekat ini nih. Belum. Belum. Minta lah sama Bang Sam. Minta ditaruhin gitu Bang Sam gitu. Dan pertama saya ngeliat Bang Ipul tuh, saya merinding sumpah. Merinding gak ya? Saya juga waktu awal-awal ya jujur ya, awal-awal ketemu Bang Ipul nih, first time ketemu Bang Ipul, saya langsung pusing. 5 menit ketemu langsung pusing. Nggak tahu kenapa bawaannya tuh emang bener kayak Mas Gigi, bawaannya jadi kayak merinding gitu. Iya. Temen saya tuh ketemu Bang Ipul sampai nyasar dia di gunung. Iya ada juga tuh. Ya kenal, mau kenalan aja. Kenalan? Iya. Oh ceritanya awal-awalnya berarti bukan Mau ini. Ngobrol. Iya pengen ngobrol. Itu kenal nggak sebelumnya sama si cewek itu? Belum kenal, tapi pengen ngobrol. Iya. Luar biasa. Pengen ngobrol aja. Ngajak ngobrol, tiba-tiba kok bisa dialihin ke sini tuh. Gimana ceritanya tuh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari podcast Nongki, yang mana hari ini kita mulai di episode kelima ya. Perkenalan diri juga, saya Nuril, yang ini Bang Ipul, dan ini Mas Gigi ya. Oke. Dan nggak lupa juga saya mau ngasih tahu, saya untuk podcast kali ini masih tetap di Cafe Lakoin ya. Dan ini semua nih menu-menunya nih. Buat teman-teman yang mau makan di sini boleh mampir-mampir ya. Nah, gimana kabarnya Bang Ipul untuk hari ini? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar gitu dong. Gimana, masih pinjol nggak nih? Masih. Masih. Terus pinjolnya gimana tuh? Udah angsuran keberapa kira-kira? Lancar alhamdulillah. Udah angsuran keberapa hari ini? Alhamdulillah. Keempat apa? Terus dengar-dengar Bang Ipul waktu kita nongkrong-nongkrong di kajian Nongki nih, Iya. katanya pernah sakit Bang Ipul. Iya, sebelumnya. Sakit apa Bang Sakit Ipul? apa tuh kira-kira Bang Ipul? Pusing aja, pusing kepala, sakit. Pusing, minum bodreksin gitu udah. Katanya bukan Enggak, pusing pala waktu itu. puyeng. Pala. Puyeng. Paracetamol, Sanmol. Udah. Katanya waktu itu bukan pusing, yang saya tahu tuh, seingat saya tuh waktu itu pernah ngobrol sama saya, katanya pernah ada gangguan mental nih katanya. Enggak, ngelamun aja. Gangguan jiwa. Ngelamun aja, ngelamun. Ngelamun. Namun Nggak ngelamun kali. Hah? Ngelamun jorok apa gimana? ngelamun banyak nih ya kan. Iya, ngelamun Bisa kan. ngelamun jorok, Ada- bisa ngelamun bikin apa gitu. Kerjaan aja, kerjaan belum tetap gitu. Tapi kan sempat juga nih saya waktu itu di spill sama Bang Sam, katanya tuh Bang Sam cerita ke saya ya. Katanya Ipul tuh real pernah masuk rumah sakit, kata emaknya katanya. Yang benar tuh Bang Ipul. Iya. Kira-kira waktu itu benar-benar pas masuk rumah sakitnya karena apa tuh? Ya nggak tenang aja pikiran. Nggak tenang. Iya. Rumah sakit apaan? Rumah sakit Ya, rumah apa? sakit Iya. jiwa berarti ya. Grogol. Rumah sakit jiwa, grogol. Grogol. Oh. Alumni ya. Gokil dong. Berarti selama di RSJ itu berapa bulan tuh? Sebulan doang. Sebulan. Sebulan. Terus selama di RSJ yang Bang Ipul rasain tuh apa itu? Iya. Gimana aja tuh? Ya nggak tenang aja, pikiran nggak Nggak tenang. Gak tenang lantaran apa kan? Kerja iya kerja. Enggak, belum kerja. Itu waktu itu belum kerja. Kerja ya pindah-pindah mulu. Belum tetap. Belum tetap. Terus yang dilamunin apa gara-gara bisa sampai masuk RSJ gitu?
Ya nyari suami, nyari istri susah. Nyari istri susah. Nyari suami mah Nyari- bahaya kalau Aduh, nyari suami. bahaya. Waduh, itu mah kaum pelangi dong. Nyari pacar susah gitu. Pacar. Kok masih sempet-sempetnya mikirin pacar? Iya, kan udah umurnya udah itu. Berapa? 50? Waktu itu udah umur berapa? Bentar lagi dong kalau Apa 50. ya? 28 buat 30 ya. 28 ya. 28. 28 berarti waktu itu masuk RJ belum lama dong ya? Iya. Belum lama. Apa sih yang menyebabkan Bang Ipul itu awalnya kok kan nggak ujuk-ujuk masuk ke RSJ Iya. gitu kan? Apa yang menyebabkan Bang Ipul itu sebelumnya gitu? Kok bisa gitu dirawat intensif selama 1 bulan di RSJ itu apa itu? Sebelumnya kenapa? Ya itu aja, nggak tenang aja pikiran. Nggak tenang. Nggak tenang aja. Terus selama di RSJ nih, saya mau nanya nih sama Bang Ipul. Kira-kira Bang Ipul yang dilakuin di sono apa aja tuh? Di sono ada treatmentnya nggak sama Ya, pihak Pak. rumah sakit tuh? Ya pokoknya udah suntik gitu, suntik Disuntik? doang, dikasih obat, iya. Hah? Disuntik. Disuntik di pantat. Yang nyuntik Bang Ipul apa dokternya? Dokter, Oh, dokter. Suster. susternya. Itu suster ada yang cantik ya Bang Ipul demen nggak waktu itu? Ada banyak. Ada. Waduh. Masih ada yang kenal gak? Lupa saya lupa. Jangan-jangan Bang Ipul selama ngeliat suster itu birahi mulu ya? Iya, benar nggak? Birahi apa? Birahi itu libido seksnya naik itu gitu. biologis, Agak. hubungan Enggak. biologis. Enggak. Pengen hubungan biologis itu. Pengen sih pengen. Pengen. Pengen doang cuman belum dapat. Lo dapat gitu ya. Tapi selama di RSJ nih saya mau nanya, namanya di RSJ kan banyak pasien yang gila juga kan? Iya. Pernah nggak Bang Ipul tiba-tiba lagi diem ngeliatin pasien, tiba-tiba ditonjok Bang Ipul sama orang gilanya? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Berantem. 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 juga orang gila. Iya, pernah. Itu ditonjok kenapa Bang Ipul? Ceritanya Bang Ipul pengen Liatin, natar apa kita gimana? liatin doang. Oh ngeliatin, bukan Bang Ipul pengen natar gitu, wah anak baru nih, baru masuk gila nih. Iya. Ngeliatin doang. Enggak ngeliatin. Kirain saya orang baru, gila baru gitu, pengen Bang Ipul Ditatar, natar gitu. ditatar, ya. Kayak anak mos gitu. Agak. Enggak. Insyaallah ya. Terus selama di RSJ tuh kan disuntik, konsumsi obat juga nggak sih? Iya, kasih obat. Obat. Kasih obat. Sampai sekarang masih konsumsi nggak Bang Ipul? Masih cuman jarang. Udah jarang. Kalau lagi sakit aja. Hmm. Kalau lagi nggak sakit enggak. Sejenis obat penenang gitu ya atau gimana? Iya. Terus selama kalau Bang Ipul konsumsi itu obat tuh, rasanya gimana tuh efeknya? Ya tidur enak aja tenang. 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 Cuman bawaannya kan ada nih obatnya yang bawaannya pengen tidur mulu atau Enggak. jadi aktif gitu. Tapi enggak itu mah. Enggak. Kalau Bawaannya biasa aja enggak. gitu. Cocok itu, cocok. Terus selama untuk konsumsi obatnya tuh gimana tuh? Pagi kah atau menjelang mau tidur? Malam kah? doang, Malam mau tidur. doang. Hmm. Kalau pagi kan kita aktivitas. Berarti emang konsumsinya cuma malam doang ya berarti ya? Disuruhnya sih tiap 3 kali. Oh 3 kali sehari, tapi Terus Bang Ipul pakainya malam cuma doang, malam sekali doang. sehari. Iya. Soalnya Terus- kan kita di jalanan, Dri. Jatuh. Selama di konsumsi obat itu, Bang Ipul ada rasa-rasa gimana tuh? Rasa-rasa kayak panik nggak gitu kan? Ada orang kan minum obat kan jadi panikan gitu tuh, kayak takutan gitu. Kagak. Enggak, Tenang aja, tenang. tenang, bawahnya tenang. Terus selama Bang Ipul di RSJ itu kan, Bang Ipul tuh udah diobatin segala macem. Sekarang setelah keluar dari RSJ gimana bawaannya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus ya. Tuh waktu di RSJ kan kata Bang Ipul bengong mulu tuh, bengong. Terus kalau bengong gitu suka ditegur nggak sama susternya? Jangan bengong gitu. Iya, disuruh mandi, Mandi. makan, iya. Suruh mandi, suruh Tiap makan, hari suruh suruh mandi, tidur makan. lagi gitu. Tidur lagi, iya gitu doang. Ya Allah, Bang Ipul. Terus selama Bang Ipul di rumah sakit, Bang Ipul itu pernah nggak gitu tiba-tiba pengen kabur gue nggak betah nih di sini. Iya, pernah. Berontak gitu, berontak. gitu. Berontak ya. Nggak betah aja gitu. Nggak betah aja Tapi gitu. sempat Setiap hari gitu terus enggak. sempat pernah pengen udah depan pintu rumah sakit nggak gitu? Iya. Udah. Iya. Terus ditahan tiba-tiba apa satpam gitu. Iya. Nggak betah gitu. Tapi pernah nggak kecolongan satpamnya tiba-tiba, oh Bang Ipul udah di luar nih? Kagak. Enggak. Terus berarti
selama Bang Ipul sakit nih, ada kayak ini nggak? Dibisik-bisikin gitu. Bisikan halus ini atau ya. bisikan kasar gitu? Kagak ada, alhamdulillah sih. Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah ya. Cuma nggak tenang aja gitu, pusing kepala, pusing sakit. Kepala pusing, oke gitu ya. Terus selama Bang Ipul ini nih, udah ini kan udah sehat nih ya kan? Iya. Terus cara nyegahnya buat Bang Ipul nggak balik lagi ke situ gimana tuh? Ya main aja. Main. Nyari Kerja. kesibukan berarti Kerja, ya? kesibukan, Nyari kerja. kesibukan ya. Terus selama Bang Ipul ini nih keluar dari RSJ, kira-kira apa tuh? Ada Apa? potensi yang bagus nggak setelah keluar dari situ kira-kira? Potensi gimana? Kayak udah ada kegiatan pengen benar-benar fokus kerja nyari duit gitu Ya, kan? fokus belajar, Ada. apa Fokus gitu ya. Tapi menurut Bang Gigi nih, kira-kira kalau Bang Ipul itu termasuk orang yang udah parah banget nggak sih nih kalau Bang Gigi lihat nih? Ya, sebelumnya sih kalau kita lihat kondisi yang sekarang gitu ya, banyak pasti yang lebih parah gitu kan. Ah ya betul. Banyak yang lebih parah yang secara dia ngobrol bareng itu nggak bisa gitu kan. Iya, Nah, kondisi Bang Ipul ini sekarang sudah bisa ngobrol ya, bisa makan, bisa ngerasa pengen ngopi gitu ya, Iya. masih bisa pengen ngerokok gitu ya, Iya. ada rasa gitu kan. Iya. Nah itu potensi manusianya, maksudnya itu potensi manusia itu seperti itu gitu kan. Jadi manusia tuh cenderung pengen sesuatu ya. Namanya manusia itu ada namanya goriza itu seperti halnya naluri ya. Naluri mempertahankan diri, naluri untuk melanjutkan keturunan, dan juga naluri untuk mensucikan sesuatu atau naluri untuk berketuhanan. Nah, naluri mempertahankan diri gitu kan. Ini Bang Ipul udah mulai kembali naluri manusia mempertahankan dirinya. Contohnya apa? Dia udah mulai kerja gitu ya Bang Ipul ya. Udah mulai narik jauh-jauh. Tadi sampai mana tadi? Kebun jeruk. Kebun jeruk, ya. Jadwalnya jam berapa, tinggi jam berapa gitu ya. Naluri, itu naluri manusia gitu kan. Kemudian naluri manusia yang kedua itu ada namanya naluri untuk melanjutkan keturunan. Kalau bahasanya gorizatun nau ya. Naluri melanjutkan keturunan. Nah, di naluri melanjutkan keturunan ini ya, manusia itu cenderung suka dengan lawan jenis. Bener Bang Ipul? Betul. Kayak tadi Bang Ipul tuh cerita suka sama suster ya. Suka sama suster, nggak apa-apa, itu naluri manusia gitu Iya. kan. Kita suka sama suster, kita suka sama bidan atau siapapun, itu naluri manusia gitu kan. Dan juga ada naluri manusia itu naluri berketuhanan, mensucikan sesuatu atau berketuhanan gitu kan. Iya. Harus ada yang diagungkan, harus ada yang dibesarkan. Besarkan. Dan alhamdulillah Bang Ipul sudah Sembuh. maksudnya udah nggak kayak dulu lagi Iya. ya kan. Sholat di masjid gitu ya. Di masjid kan sholatnya subuh di masjid, Masjid ya. zuhur di masjid. Subuh gitu di ya. masjid di dalam beduk kan katanya waktu itu. Kagak. Biar bangunnya cepet gitu kan. Kan waktu itu sempat cerita katanya saya susah bangun tidur nih kalau subuh. Dikasih tahu Bapak Anca di dalam beduk aja Bang Ipul kata Bapak Anca waktu itu. Jadi dicoba kan waktu itu sama Bang Ipul berhasil kan katanya. Iya. Duk paling bangun udah. Ya gitu. Jadi kondisi Bang Ipul ini adalah kondisi apa namanya yang sudah berangsur membaik lah Bang Ipul ya. Iya. Itu berangsur membaik gitu kan, daripada beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu ya kan kondisinya. Nah itu potensi manusia memang seperti itu ya kan. Jadi alhamdulillah nih kondisi Bang Ipul udah menuju pulih gitu, menuju pulih ya. Mungkin itu dipengaruhi juga Bang Ipul sama hal-hal yang pernah Bang Ipul lakuin gitu, mungkin dulu mengkonsumsi apa gitu. Kagak. Nggak ada. Tapi waktu kecil sering dibully nggak sih? Mau nanya nih. Biasanya kan kalau Iya, orang gangguan jiwa itu pasti karena faktor bulian. Masa kecilnya pernah dibully nggak? Kayak diisengin orang gitu, Orang. sering-sering diledekin, dicengin. Iya. Kepalanya dikeplak-kelakin gitu. Katanya digebukin loh. Katanya pernah dibukin dia? Kagak. Enggak. Oh. Enggak, iya. Lupa. Itu udah lupa bukan udah lupa Ya biasanya kalau hal-hal yang udah lewat baru normal lagi, yang sebelumnya itu udah dia lupain biasanya. Udah lupa, iya.
Jadi memori yang kemarin udah kehapus tuh. Iya, di reset ulang. Reset lagi, restart. Iya. Masya Allah. Tapi saya juga punya temen nih Bang Gigi kayak Bang Ipul ya. Dia tuh ngomongnya selalu cemas nih, saya cemas, saya pengen berobat, tapi kan berobat. Susah Mas Gigi ngasih taunya tuh orang kayak itu. Gimana ya Mas Gigi ya? Iya. Udah sampai saya nyaranin nih ke teman saya, mendingan kita bawa aja nih orang kita geret deh daripada begini mulu nih. Kondisi mentalnya. Iya, mentalnya jadi parah Mas Gigi. Tidur seenak hatinya, kerja seenak hatinya. Kerja seenak-enaknya iya. gitu ya. Iya. Maksud saya ya jadi manusia yang benar gitu loh. Ya kerja kayak manusia normal, tidur kayak manusia normal gitu. Ini seenak hatinya gitu. Iya. Ya bisa dipengaruhi beberapa hal gitu kan. Bisa dari faktor individunya yang bermasalah gitu. Faktor biologis juga, faktor psikologis juga gitu kan. Itu beberapa hal itu harus di treatment gitu kan. Harus di treatment itu bukan berarti kita cuman sholat doang gitu, cuman ngelakuin seperti halnya kayak sholat, puasa gitu, enggak. Kita perlu juga tuh datang ke misalkan yang ahli dalam menangani psikologis gitu kan, ke psikiater atau apa gitu, nggak apa-apa gitu kan, kita datang ke situ tuh nggak apa-apa untuk ngobrol, untuk apa gitu, itu juga dilakuin sama Bang Ipul ya? Jarang. Nggak apa-apa. Iya. Bang Ipul treatmentnya tuh sering ngumpul. Ya tapi masih ini nggak sih Bang Ipul kira-kira? Iya, sebulan sekali. Sebulan sekali ya? Sebulan sekali, nah itu ya penting gitu kan. Iya. Itu untuk mengatasi untuk mengatasi si psikologis tadi perlu datang ke psikiater itu perlu, entah sekedar ngobrol doang, karena mereka orang-orang yang bidang di psikologis itu mereka pasti lebih paham, mereka lebih paham, mereka lebih tahu gitu kan, jadi diarahkan tuh untuk mungkin ada temennya Mas Nuril, temennya mungkin dari Bang Ipul yang sekarang juga masih juga kan sebulan sekali, sebulan sekali dapat obat juga, ya kan ya. Seperti itu. Jadi Bang Ipul kenal Nongki ini dari kapan Bang? Ya, lupa saya. Udah lama diajak sama siapa sih? Sama itu. Siapa presidennya? Cewek. Sama cewek. Oh, kisahnya Kok bisa? Kok bisa? Lagi Ini Nongki ini ya. Awal ceritanya deh. Nongki ini kan Lagi. anak-anak nongkrong gitu, anak-anak pengen nongkrong kenal Islam. Kebanyakan tuh cowok kok bisa dari cewek gitu, gimana ya? itu lagi ganti kaleng. Lagi ganti kaleng. motor. Perpanjang ini plat kendaraan. Kendaraan. Panjang plat, oke. Terus gimana terus? Ya mau kenalan aja. Kenalan? Iya. Oh ceritanya awalnya berarti bukan Mau ngobrol, iya pengen ngobrol. Itu kenal nggak sebelumnya sama si cewek itu? Belum kenal, tapi pengen ngobrol. Iya. Luar biasa. Pengen ngobrol aja. ngajak ngobrol, tiba-tiba kok bisa dialihin ke sini tuh. Gimana ceritanya tuh? Iya. Abis ini mau kemana gitu aja. Oh nanya gitu, Iya. mau kemana? Iya. Jadi Mau ngaji, akrab katanya. aja gitu ya. Katanya dia mau ngaji ya. Dia mau ngaji. Iya. Nah, terus Bang Ipul nanya, lu ngaji di mana Mbak gitu? Iya. Tinggal di mana tuh ya? Pertama tinggal di mana? Pertama nanya tinggal di mana? Terus dia jawabnya gimana tuh? Ya tinggalnya di daerah sini, dekat Jakarta, dekat Aidres. Terus dia menurut Bang Ipul waktu Bang Ipul tanyain gitu dia agak risih nggak sih? Kalau Bang Ipul lihat gelagatnya gitu, si ceweknya ini. Kagak kayaknya. Enggak, Biasa aja ya. Oh, masa? Soalnya yang saya tahu nih Bang Ipul ya namanya cewek baru pertama kali diajak ngobrol sama cowok pasti risih. Ini Bang Ipul nih kayaknya ilmunya tinggi banget nih. Tiba-tiba cewek langsung bisa nyaman gitu. Keren juga nih Bang Ipul nih. Bang Ipul nih. Ngambil ilmu di besar. Iya, treatmentnya mantep banget gitu. Kayaknya ngomongnya susah. Hah? Ngomongnya susah. Bisa ngomong. Bisa ngomong gitu bener. Susah. Nah, kan berarti nanya tuh sama si cewek mau ngaji di mana gitu kan, Bang Iya. Ipul. Dia bilang mau ngaji gitu kan, Bang Ipul nanya ngaji di mana gitu kan. Terus dia tiba-tiba ngasih tahu ngaji di sini gitu. Iya. Tapi kan ngaji di sini cowok semua Bang Ipul, bukan cewek, nggak ada ceweknya. Betah gitu. Diarahin gitu sama dia. Ya lain ya. Oh ini ada saya ini tempat ngaji buat cowok gitu. Iya. Suami saya katanya ngaji di sini gitu. Oh, alah. Suaminya.
Berarti Bang Ipul ngedeketin cewek yang udah bersuami. Iya. Aduh, kartu kuning. Nggak apa-apa, tapi kan itu kan belum tahu. Waktu itu kan belum tahu. Kalau udah tahu ya nggak boleh gitu kan ya. Iya. Tapi kan dari segi mental itu kan itu udah mulai berubah ya Mas Gigi ya. Udah mulai berubah. Udah berani Iya. ngedeketin cewek gitu kan. Iya. Berarti selama gangguan jiwa itu Bang Ipul kan udah benar-benar lepas lah gitu ya kan. Terus Bang Ipul sekarang tuh gimana tuh? Mau kayak ngelakuin hal apa lagi tuh setelah sembuh gitu? Selain ngojek, Ya pernah kawin, mau nikah Pengen aja. nikah lagi? Nikah aja. Kawin apa nikah? Nikah. Nikah. terus calonnya kayaknya udah ada nih dekat-dekat ini nih. Belum. Belum? Belum. Minta lah sama Bang Sam. Minta dia taruhin gitu Bang Sam gitu. Bang Sam banyak stoknya katanya kan? Iya. Hmm. Taruh tapi jangan itu ya. Jangan Iya. kasih harapan palsu. Hmm. Jangan mau taruh. Bahaya. Setelah Bang Ipul hadir nih di Nongki, ya kan kita ada kajian Nongki itu tiap hari Sabtu malam Minggu ya, Mas Diri, iya, ya? betul. Tiap hari Sabtu malam Minggu di Sang Residen gitu. Iya, katanya. betul. Atau Sang Residen itu di mana gitu, saya juga nggak tahu. Tapi Ya. kalau menurut Mas Gigi nih, Bang Ipul tuh udah mendekat ke tempat-tempat ngaji gitu, benar-benar dia mendekati ruang lingkup positif nggak sih menurut Mas Gigi nih? Dia Ya. udah mendekati hal-hal positif gitu, menjauhi hal negatif kayak bengong sendirian gitu, dia udah mulai gitu. Bahaya tuh mau sendirian. Iya. Ya tentunya ketika kita pengen belajar Islam gitu ya, ketika kita pengen menjadi lebih baik gitu ya, tentunya itu nggak bisa dilakuin sendiri ya, harus bareng-bareng, harus berjamaah gitu. Nah yang Bang Ipul lakuin ini ya udah luar biasa gitu kan ya, beliau datang ke Nongki malam Minggu gitu ya, beliau belajar gitu kan, daripada bengong ya kan, daripada bengong sendirian gitu kan, mau ngapain gitu kan. Intinya ketika dapat circle yang positif itu akan menstimulus hal-hal positif ke dalam dirinya ya. Ketika kita berteman nih dengan tukang minyak wangi gitu kan, kita bakal kecipratan tuh rasa minyak wanginya. Kita berteman dengan tukang las ya bisa jadi kena lasnya. Ketika kita berteman dengan orang yang pengen belajar Islam, ya sedikit atau banyak pasti nempel ke Bang Ipul. Contohnya sekarang Bang Ipul alhamdulillah udah luar biasa nih ya kan. Udah banyak perubahannya. Udah banyak perubahannya gitu kan. Pertama saya ngeliat Bang Ipul tuh saya merinding sumpah. Merinding deh. Saya juga waktu awal-awal ya jujur ya, awal-awal ketemu Bang Ipul nih, first time ketemu Bang Ipul, saya langsung pusing. 5 menit ketemu langsung pusing. Nggak tahu kenapa bawaannya tuh emang bener kayak Mas Gigi, bawaannya jadi kayak merinding gitu. Iya. Teman saya tuh ketemu Bang Ipul sampai nyasar dia di gunung. Iya ada juga tuh. Ada teman saya begitu, nyasar dia ke gunung tuh. Habis ketemu Bang Ipul. Tapi alhamdulillah sekarang nih kita bisa ngobrol, kita bisa ngopi bareng, bahkan nanti mungkin kita bisa makan bareng gitu kan. Betul. Itu artinya kan stimulus hal-hal positif udah masuk tuh. Jadi aura positifnya udah mulai ada nih, ya kan? Kenapa? Karena dia pengen mengenal Islam. Sederhananya begitu. Ya Bang Ipul ya. Iya. Semangat. Semangat. Berarti untuk secara nggak langsung tuh Islam banyak banget merubah Bang Ipul ya, dari segi psikologis, kejiwaan. Tentunya ya. Terus Bang Ipul sekarang sholatnya masih ini nggak? Agak. Rutin nggak? Rutin. Rutin. Masih rutin. Subuh berapa rakaat? 2. 2. Kira 6 gitu. Agak terlambat. Coba tes dulu lah kata. Subuh 2. Subuh 2. Zuhur, Duhur 4. asar, 4. maghrib, 3. 3, isya, 4. Sunnah? Sunat 2. Ah betul. habis sholat asar ada sholat sunat nggak? Ada. Enggak ada. Nggak ada. Sip, mantap. Oh iya teman-teman jangan lupa ya, ini kita lagi di Cafe Lapuin nih. Buat teman-teman yang mau datang juga boleh nih. Ya, Datang makan-makan nih, banyak makanannya nih. Menunya juga banyak, enak-enak teman-teman ya. ada es teh, Ada es teh, ada ada es kopi, kopi panas, ada nasi putih doang ini. Iya ada mie-nya. Oh, ada mie-nya. Ada mie-nya. Ada pisang goreng segala macam Pisang goreng banyak ya segala teman-teman macam, ya. ya. Jangan lupa buat teman-teman yang buat nongkrong-nongkrong ini enaknya dilakuin ya. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 10 malam. 10 malam. Jangan lupa mampir ke Lapuin di Citra 8. Terus Lanjut. Bang Ipul untuk
sekarang nih kan udah lepas nih dari kayak depresi segala macem. Berarti Bang Ipul udah nggak ini lagi dong kayak pusing mikirin kerjaan. Sekarang kan udah kerja nih, Kerja. menarik. Terus masih ini nggak kayak pusing buat bayar cicilan nggak? Ya pusing dikit-dikit aja. Pusing kalau lagi capek aja kan capek. dikit gitu. Kalau lagi capek. Tapi Nggak kalau bisa tidur. kalau itu Bang Ipul nih tidur paling malam jam berapa tuh? Jam 2. Jam 2. Jam 2. Apa ini tuh sampai jam 2? Nah, ya. Nari di jalan Jalan. gitu, ya ngojek gitu ya. Ya. Terus menurut Bang Ipul nih, kalau buat saat ini, Bang Ipul masih sering ini nggak kayak hubungin anak gitu atau gimana buat ketemu kangen gitu? Masih. Kapan terakhir kali ketemu sama anak? Ya di telepon. Di telepon. Iya. Terakhir ketemu telepon gitu. ketemu secara fisik gitu, ngobrol gitu. Udah lama? Udah lama. Udah lama. 5 bulan. 5 bulan, Masya Allah. Ada pengen Ketemu nggak? gitu? Ada. Kapan dieksekusi? Tapi waktu Bang Ipul terakhir ngeliat anak tuh, anak umur berapa tahun tuh kira-kira? 4 tahun. 4 tahun, wah bentar lagi sekolah ya. Nah, nih sekarang kan untuk cara Bang Ipul nih, anak sekarang kan udah hitungan generasi Z ya kan, Gen Z ya kan. Bang Ipul kira-kira kalau nelpon anak tuh suka ngasih tahu nggak sih, jangan gini loh, jangan bandel ya atau gimana gitu? Iya, kasih tahu. Kasih tahu. Terus anak Bang Ipul gimana responnya kalau menurut Bang Ipul? Diam sih. Dia, kayak bapaknya nih diem-diem mulu nih. Terus kalau Bang Ipul pernah nggak ngomong bohong gitu ke anak? Bohong gimana? Yang misalkan anak minta duit, minta duit mau jajan, nggak ada duit nih, tar dulu ya bapak kerja dulu gitu. Iya, gak ada duit, gak ada duit. Nggak ada. Terus kira-kira ada niatan gak nih buat Bang Ipul nih nyari istri yang soleha? Oh. Itu Bang Ipul. Penting tuh. Mau banget lah. Mau? Mau berapa? Berapa? Ya 2 aja lah. Itu tidur berarti kanan kiri ya begini ya? Gini ya, pegel ini. Kesemutan. Ya kalau bisa mah 2 aja deh aja. Kalau bisa mah dua. Sekarang udah berapa sekarang? Belum mah. Oh. Tapi kan sunahnya kan 4 tuh. Kenapa Iya. mau 2 aja? Kenapa nggak Ya 4? ekonominya kan kita. Oh, ekonominya. Kalau berarti kitanya, berarti nih sekarang ekonominya udah alhamdulillah. paten nih buat dapat 2 istri nih. Alhamdulillah. Pinjol nggak? Pinjol. Pakai pinjol. Iya pinjol. Oh, buat bayarin nikahnya pakai pinjol masih tetap. Masih lah. Terus gimana nih? Kan kalau buat nikah kan kayak kemarin kan Bang Ipul kan nikahnya tuh nggak pakai jalur ta'aruf ya. Nah, sekarang kalau misalkan mau nikah lagi ada niatan pakai jalur ta'aruf nggak nih kira-kira Bang Ipul? Ya ketemu dulu lah. Kalau cocok ya nggak apa-apa. Nah, ya kan kalau ta'aruf kan emang pasti kan pertama kali kan kita kan kenalan nih kan. Kenalan nih, kalau misalkan sekiranya Bang Ipul serap nih, tapi si ceweknya nggak serap gimana tuh? Ya jangan. Enggak. Cari Tapi kalau lagi. menurut Mas Gigi nih, si Bang Ipul nih udah ada mau niatan mau nikah lagi nih. Nikah lagi. Dari setelah dia sakit gitu kan, berarti dia tuh udah benar-benar back to normal lagi kan ya Mas Gigi ya? Iya. Apalagi kalau misalkan diarahkannya tuh ke ta'aruf, bukan pacaran gitu ya. Karena dampak mental pacaran sama ta'aruf tuh beda gitu ya. Mental pacaran nih, ya Iya, kan? betul. Kalau misalkan pacaran, itu bikin emosi kita tuh nggak stabil, Iya. ya kan? Hawa nafsunya juga lebih Hawa kencang nafsunya ya. gitu kan. Kita khawatir dia lagi di mana, udah makan apa belum, Iya, gitu betul, kan. betul. Ribet lah pokoknya lah. Betul, betul. Kemudian misalkan di pacaran itu ada tekanan sosial, ya kan? Iya, betul. Kita ngajak cewek malam-malam ya kan. Iya. Tetangga pada ngomongin tuh. Di satu ya sisi kan? betul ya itu pasti. Tekanan pasti. sosial gitu kan. Kemudian yang ketiga itu ada dampaknya itu bisa jadi konflik internal dalam diri sendiri. Artinya apa? Ketika emosi yang nggak stabil, kemudian ada tekanan sosial, kemudian pacaran itu kan nggak pasti. Iya betul. Bisa jadi iya, alhamdulillah. Kalau bisa jadi juga enggak. Kebanyakan enggak tuh. Ya, enggak. Ada tuh pacaran 8 tahun, ya kan? Iya. Ngapain tuh 8 tahun nyicil rumah apa gimana? 2 tahun lagi dapat rumah. 2 tahun dapat rumah.
Iya kan? Iya. Itu dampaknya begitu Bang Ipul. Iya, betul. Nah, beda dengan dampak mental dari ta'aruf. Taruh. Kenapa dampak mental ta'aruf itu lebih tenang? Karena mungkin nanti ya kita bahas di konsep ta'aruf gitu ya. Yang setahu saya ta'aruf itu kan tukar CV gitu kan ya. Ah nggak mau sama dia, ya udah lain. Misalkan, oh nih mau yang ini, oh ternyata yang ini ngerokok nih nggak mau, nggak bisa lanjut, ya sudah. Tenang aja gitu rasanya. Kemudian dari sisi itu ada dukungan sosial, ya. Dukungan sosial artinya apa? Ada pihak ketiga, ya kan? Biasanya kalau di ta'aruf itu kan ada si ustadznya gitu kan, ada yang ngarahin, misalkan, oh nih si pihak laki-laki nih sukanya ini, pihak perempuan terima apa enggak gitu kan? Itu ada dukungan sosial lah, ya kan? Kemudian yang ketiga itu ya itu tadi ada rasa pengembangan diri. Mandiri. Iya, di dalam ta'aruf itu ada pengembangan diri. Jadi kita berpikir nih, ya kan, kita berpikir ini cocok apa enggak gitu kan buat kita ya, buat Bang Ipul lah nanti lah ya. Misalkan Bang Ipul mau ta'aruf gitu kan ya, ini cocok apa enggak sama saya gitu kan, secara ekonomi gitu kan, atau secara agama gitu kan. Kan kalau Rasulullah itu kan kalau nyari perempuan kata Rasulullah kan ada 4 ya kan. Ya. Nikahilah wanita itu karena kekayaannya, karena kecantikannya, karena nasabnya, terakhir karena agamanya, gitu kan. Kalau misalkan kita dapat yang cantik, dapat yang kaya, dapat yang nasabnya bagus, ya kan, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak bisa 3 ini, kata Rasulullah yang penting apa? Agamanya, agama Pak. Nah makanya dari konsep ta'aruf itu memberikan mental kejiwaan, mental dampak mental yang beda dengan dampak mental pacaran, ya. Jadi begitu Bang Ipul. Iya, betul. Lebih baik diarahkan ke ta'aruf. Ta'aruf, ya. Tapi kalau kita ta'aruf, jangan kasih harapan palsu ke perempuan, kasihan gitu ya. Tapi kalau menurut Mas Gigi nih, kalau kayak anak-anak milenial zaman sekarang ya kan, kalau yang pengen nikah nih, dia tuh kebanyakan tuh ngelihat dari taraf, pasti tarafnya tuh ekonomi dan ketampanan, khususnya bagi para cewek sama cowok ya kan, lebih banyak tuh pasti kan. Tapi kalau menurut pandangan Mas Gigi nih, hal kayak gitu wajar nggak sih? Ya hal kayak gitu sih wajar gitu kan, Rasulullah juga bilang gitu kan, lihatlah karena kecantikannya, artinya parasnya, boleh kita lihat tuh, melihat parasnya itu boleh, tapi kan standar manusia sekarang itu standarnya bukan standar kepada Al-Quran dan Sunnah gitu kan, bukan kepada Rasulullah. Standarnya standar apa? Standar TikTok, standar Instagram gitu kan, FYP gitu kan, standarnya ke situ gitu kan. Cantik bener kata Rasulullah, kita harus cari yang cantik, cari yang kaya, cari yang ini, cuma standarnya gitu kan. Standar orang sekarang tuh dipengaruhi oleh medsos gitu kan ya. Pokoknya yang cantik itu harus apa gitu kan, standarnya beda. Iya. Tapi kalau untuk Bang Ipul sendiri, standar wanita kriteria Bang Ipul gimana nih? Gimana itu Bang Ipul? Coba. Yang langsing dapat nggak apa-apa, kalau yang gemuk juga nggak apa-apa. Gemuk juga nggak apa-apa. Cantik cantik juga. kaya Ya kaya. kontrakannya banyak. Ya nggak terlalu, jangan. Oh ya. Yang penting cocok aja dulu. Kaya mantan bisa cari sendiri dia. Kaya bisa nyari sendiri ya. Cari duit harus getol kata Bang Ipul. Keren. Jangan kendor ya Bang Ipul, intinya Bang Ipul ya. Oke. Berarti kayaknya ngobrol-ngobrol kita sama Bang Ipul sampai sini aja kali ya. Untuk kali ini podcastnya selesai ya Bang Ipul ya. Oke. Untuk episode 5 ini kita akhiri aja ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk mampir ya ke Cafe Lakuin. Sekali lagi saya promo nih sekalian. Makanannya enak-enak. Ya, makanannya enak-enak dan Ada saus itu ada. kita tutup aja kali ya. Closing statement untuk kali ini. Berarti kira-kira apa nih Mas Gigi nih untuk kesan-kesannya untuk kali ini nih? Tentunya ada yang harus kita cegah ya. Pencegahan dan solusi Islam terkait mental kejiwaan ini ya. Iya. Yang pertama kita harus bertawakal sama Allah. Nah, itu pasti ya. Kita harus bertawakal sama Allah, ya kan. Kemudian yang kedua kita harus bersabar ya. Jadi
ujian itu pasti ada gitu kan ya. Iya. Makanya kita harus bertawakal kepada Allah, kemudian kita harus bersabar dan juga bersyukur. Kemudian kita harus sering-sering berzikir dan berdoa ya. Nah, tuh Bang Ipul, biar Lagi jangan- kerja, lagi mau Jangan back lagi, makan, kembali lagi. jangan pikiran tuh jangan kosong ya, jangan kosong. Kemudian jaga sholat gitu kan, jaga sholat. Kemudian mencari dukungan sosial. Mencari dukungan sosial artinya kita mencari circle, mencari jamaah yang bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik ya. Kemudian yang terakhir itu yang mengatasi stigma itu tadi, kejiwaan itu tadi dengan cara apa ya? Dengan cara kita datang aja ke psikolog, misalkan kita ngobrol gitu kan ya. Ngobrol itu nggak salah kok ya. Kita minta solusi, bahkan Rasulullah itu pernah minta solusi kepada sahabatnya ketika mau perang gitu kan. Rasulullah aja minta solusi sama sahabatnya, ya kan? Apalagi kita ya. Kita. Entah yang ada masalah sebesar Bang Saiful atau masalah yang lain, ya kita ngobrol ya. Itulah pentingnya berjamaah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gigi atas closing statementnya ya. Kita tutup ya untuk acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.